102,8 Serangga WFM, Pencinta Serangga mau maaf lagi kita lagunya kita potong karena kita sudah masuk di sesi live Instagram. Saat ini sudah masuk di jam 9 lewat 10 menit. Nah, ini seperti janji kita masuk di sesi live Instagram. Tema ini menarik banget ya, Pencinta Serangga. Ini bulan imunisasi anak nasional kalau tidak salah. Nah, ini di mana segmen Pemkab Serang menyapa Sambut Bian 2022, Pemkab Serang gencarkan program imunisasi anak. Nah, kita akan ngobrol dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang akan mewakili Bapak Kadis. Ini Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ibu Dr. Istiana Haryanti ya, Dinda ya? Kita by phone? By phone. Oke, kita sudah tersambung kayaknya. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Dokter. Ibu Kabit, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga sehat ya di sana. Amin, amin, amin. Boleh tahu nih Bu, lagi di mana posisi Bu? Ngeganggu nggak nih Bu pagi? Saya kebetulan ada di kantor ya, lagi di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang pagi ini. Alhamdulillah. Lagi menyempatkan waktu untuk ngobrol dulu sebentar ya Bu, sebelum lanjut aktivitas lagi. Iya, itu ya. Baik. Silakan Bu Dinda. Baik, di siaran pagi kali ini kita mengangkat tema terkait dengan BIAN ini Bu, bulan imunisasi anak nasional kalau tidak salah singkatannya ya Bu Kabit. Ya, betul. BIAN adalah bulan imunisasi anak nasional ya, yang diselenggarakan tahun ini secara nasional ya. Serentak ya Bu ya? Ya, betul. Serentak di Indonesia. Nah, ini juga tentunya di Pemkab Serang tidak mau ketinggalan tentunya dengan program nasional untuk gencarkan program imunisasi anak. Nah, sebelumnya ini target usianya ini untuk BIAN sendiri dari usia ke berapa nih Bu Dokter? Mohon diulangi Mbak tadi. Oh ya. Suaranya kok kecil ya di saya. Halo Bu, sudah jelas? Kedengeran Bu? Iya, boleh. Baik. Untuk target BIAN sendiri nih Bu, usia dari berapa ke berapa sih Bu untuk target anaknya? Oke, baik. Jadi sebetulnya BIAN itu ada 2 kegiatan nanti di dalamnya ya. Yang pertama adalah vaksinasi massal untuk campak rubella. Nah, ini untuk campak rubella sasarannya adalah usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan atau hampir 5 tahun ya. Nah, ini sasarannya semua anak bayi atau anak yang berusia 9 bulan sampai 59 bulan itu akan diberikan imunisasi campak dan rubella tanpa memandang status imunisasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang program kedua adalah namanya Kejar. Jadi Kejar itu adalah pemberian imunisasi untuk yang belum lengkap status imunisasinya. Ini sasarannya adalah yang anak yang berusia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Jadi yang belum lengkap status imunisasi dasar lengkapnya kita akan melengkapi di bulan Agustus ini. Baik. Nah, untuk tadi yang imunisasi tambahan itu adalah antigennya campak dan rubella. Kemudian yang untuk yang Kejar tadi ya, yang untuk mengejar imunisasi dasar lengkap itu yang akan diberikan adalah polio tetes, kemudian polio suntik, kemudian DPT, HB dan HIV. Jadi ada 3 antigen untuk Kejarnya dan campak rubella untuk yang imunisasi tambahannya. Demikian Bu Dinda. Baik, ini berarti kalau dilihat ini usia 5 tahun begitu ya untuk balita berarti ya Bu? Di bawah 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi untuk yang mungkin belum tuntas imunisasi dasar lengkapnya ini bisa ikut di program BIAN ini ya Bu Kabit? Iya, betul Bu Dinda. Nah, ini ya. nanti Jadi apabila anak itu belum memiliki imunisasi dasar lengkap, maka diharapkan mengikuti ya kegiatan ini supaya sempurna untuk kekebalan tubuhnya terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Demikian. Untuk lokasinya sendiri. Nah, ini untuk pelaksanaannya sendiri, lokasi di mana, kemudian waktunya kapan saja sih Bu Kabit? Oke, baik. Jadi mungkin saya sampaikan dulu ya. Jadi sasaran BIAN ini adalah kemarin kita sudah hitung-hitung ya. Kita coba lihat data. Untuk campak dan rubella sendiri untuk di Kabupaten Serang itu sasarannya kurang lebih 80.473 bayi dan balita. Kemudian untuk polio oral ya itu ada 20.289 sasaran.
Kemudian untuk polio yang injeksi itu 21.523. Kemudian yang DPT HB/HIV atau kita kenal dengan istilah pentabio itu adalah 24.096 sasaran. Ini yang data yang tercatat di kami yang memang belum lengkap status imunisasi dasar lengkapnya yang menjadi sasaran BIAN kita. Kalau di total kurang lebih 146.390 sasaran. Nah, ini kegiatannya akan dilakukan selama bulan Agustus. Jadi memang singkat ya waktunya selama bulan Agustus. Mudah-mudahan sasaran yang ada ini bisa semua kita lakukan BIAN ini. Nah, adapun untuk memperoleh imunisasi tersebut itu kita sediakan ya aksesnya, kita luas sekali, ada di puskesmas, kita di Kabupaten Serang ada 31 puskesmas, kemudian rumah sakit kita ada 1 RSDP dan 4 rumah sakit swasta, yaitu rumah sakit Kurnia yang ada di Kramat Watu, kemudian rumah sakit Hermina yang ada di Cirwas, kemudian rumah sakit Permata ya Serdang ya yang ada di Kramat Watu juga, dan satu lagi rumah sakit Otika yang ada di Baros. Kemudian berikutnya ada juga di Puskesmas Pembantu ya, kita ada 37 pustu di Kabupaten Serang. Kemudian kita akan dibantu juga dari praktek mandiri ya, tenaga kesehatan yang ada di klinik. Kita ada kurang lebih 112 klinik yang ada di Kabupaten Serang. Kemudian dokter praktek mandiri dan bidan praktek mandiri ada kurang lebih 204 ya di data kami. Nah, selain di fasilitas kesehatan, juga layanan ini bisa diperoleh di posyandu, ini yang paling utama ya, di posyandu. Kemudian juga di pos-pos pelayanan lain, kita akan buka juga di PAUD-PAUD, di TK yang dimana sasaran itu berkumpul. Jadi kita akan perluas untuk layanan BIAN ini. Jadi baik itu di Vaskes, kemudian di UKBM maupun di PAUD atau sekolah-sekolah ya. Seperti itu Bu. Banyak lokasinya dan ini diselenggarakan selama bulan Agustus ya Bu Kabit ya? Agustus ya betul, selama bulan Agustus. Mudah-mudahan selesai ya, semua sasaran bisa kita lakukan imunisasi untuk meningkatkan kekebalan masyarakat. Betul. Nah, ini untuk syaratnya nih Bu, biasanya kan kalau bayi atau balita itu kan memiliki kartu atau buku ya Bu ya untuk diberikan imunisasi setiap bulan. Nah, ini apakah perlu membawa buku tersebut atau apakah ada syarat khusus begitu untuk bisa mendapatkan ikut serta dalam program BIAN ini? Oke, memang diharapkan pada saat menjangkau ke tempat ya, pada saat untuk mendapatkan imunisasi ini diharapkan membawa buku KIA-nya ya, supaya nanti tercatat ya, atau KMS-nya boleh ya. Jadi dengan membawa buku KIA atau kartu KMS ini nanti kita bisa dengan jelas data yang sudah layanan kesehatan yang sudah didapatkan kan sudah ada datanya ya, tinggal kita menambahkan kekurangannya, itu lebih baik lagi ya. Tapi kalaupun misalnya itu misalnya nggak ketemu atau susah nyarinya, nggak apa-apa, silakan datang aja ke fasilitas kesehatan atau tempat pelayanan vaksinasi. Tapi memang diharapkan sebaiknya membawa KMS ataupun kartu buku KIA-nya ya, warna pink ya. Buku KIA kan sejak ibunya hamil ya, riwayat kesehatannya tercatat sampai dengan bayi dan balita ya. Nah, ini agar bisa lebih terdata begitu ya, sudah sampai mana nih vaksinasinya atau imunisasinya. Jadi biar datanya lengkap begitu ya Bu Kabit ya. Ya betul. Nah, dan biar tercatat juga ya. Betul. Dan satu lagi yang perlu diketahui bahwa kegiatan ini tidak dipungut biaya ya. Jadi ini adalah free, gratis, program pemerintah. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu ya, pengasuh-pengasuh bayi dan balita bisa membawa ya putra-putrinya untuk dibawa ke pos-pos layanan vaksinasi atau imunisasi ya. Betul. Nah, ini mungkin salah satu hal yang harus diluruskan juga nih Bu Kabit, kan banyak orang tua yang aduh nanti kalau dia habis diimunisasi nanti badannya panas dan lain-lain. Nah, ini boleh dikasih masukan ini Bu agar diluruskan begitu. Oke. Ya baik, betul. Jadi memang salah satu reaksi ya dari imunisasi itu adalah kadang-kadang ada timbul demam atau panas ya. Ini suatu hal yang wajar sebetulnya, karena pada saat mendapatkan vaksin atau imunisasi ini dalam tubuhnya sedang terjadi
reaksi tubuh untuk ya membentuk zat kekebalan ya. Jadi dimasukkan antigen kalau bahasa kita ya. Dalam tubuh akan membentuk antibodi atau zat kekebalan. Nah, dalam proses pembentukan antibodi inilah kadang-kadang timbul gejala demam gitu. Namun ini bisa kita antisipasi dengan pemberian obat turun panas ya yang banyak tersedia di masyarakat. Yang paling mudah didapatkan adalah paracetamol ya. Betul. Nah ini bisa nanti biasanya sih petugas kesehatan yang memberikan sudah siap juga dibekali ya nanti anak-anak ini dengan paracetamol untuk dibawa pulang manakala timbul demam bisa langsung diberikan. Demikian Ibu. Baik, jadi ini adalah reaksi normal ya pada saat diberikan imunisasi. Jadi jangan khawatir. Ini kan juga langsung dikasih obat turun panas. Nah, namun demikian juga perlu waspada kalau misalnya demamnya sudah di atas 38 derajat, memang sebaiknya segera menghubungi petugas atau segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat ya. Karena kalau terlalu tinggi juga harus segera tindakan cepat yang harus dilakukan ya, supaya jangan sampai terlalu naik lagi terlalu tinggi gitu ya. Betul. Ini dilihat ya kondisinya, jadi dicek suhunya berapa suhu pada saat demam. Nah, Bu Kadit, ini untuk kegiatan Bian sendiri kan ada 2 sasaran, kemudian 2 kegiatan. Ada yang campak rubella dan satu lagi pelengkap ya, yang mungkin kejar tadi ya, yang mungkin belum lengkap imunisasi dasar lengkapnya bisa. Apakah bisa dapat keduanya atau mungkin salah satu saja nih Bu? Oh ya, inilah istimewanya Bian itu dalam 1 kali datang ke tempat layanan itu bisa mendapatkan keduanya gitu. Jadi memang di sini nanti ada imunisasi ganda ya kalau bahasa kita ya. Jadi dia bisa mendapatkan campak rubella, kemudian kalau misalnya belum lengkap olioporalnya langsung kita berikan. Kalau belum lengkap petabionya kita juga bisa langsung berikan seperti itu. Jadi 1 kali layanan itu nanti beberapa kali antigen yang didapatkan bisa lebih dari 1 suntikannya. Jadi bisa kalau misalkan belum dapat dua-duanya bisa langsung dapatkan imunisasi tadi langsung begitu ya di hari yang sama. Jadi nanti iya betul. Nah, ini sudah dikaji oleh komite ahli ya untuk keselamatan imunisasi atau ITAGI. Ini sudah dikaji untuk penyuntikan ganda ini sudah ada izinnya gitu ya dari lembaga yang berwenang dan meneliti tentang penyuntikan ganda ini. Jadi tadi ya 1 kali datang dengan beberapa kali pemberian antigen ini sudah dikaji dan dinyatakan aman. Seperti itu Bu Dinda. Wah, alhamdulillah nih. Jadi bisa sekaligus. Ini apakah juga nanti rutin setelah diberikan vaksin imunisasi tadi? Apakah nanti di tahun berikutnya juga akan diulang atau kalau sudah berarti tahun depan tidak usah gitu Bu? Nah, ini nanti tergantung program ya dari pemerintah pusatnya. Tapi intinya adalah begini. Jadi kenapa kita tahun ini diadakan Bian? Karena yang pertama adalah cakupan imunisasi kita kan turun ya selama pandemi, ada penurunan sehingga dikhawatirkan banyak anak-anak yang imunisasi dasarnya belum lengkap. Jadi kita mengejar ketertinggalan sehingga imunisasi dasar lengkap ini bisa mencapai target dan kekebalan komunitas bisa terbentuk ya. Jadi kita menutup yang lubang-lubang gitu bahasanya ya. Betul. Jadi yang imunisasi dasarnya belum lengkap kita kejar di tahun ini. Nah, apabila nanti evaluasi dengan kegiatan program tahun ini idealnya sudah bagus semua ya, mungkin tahun depan tidak ada lagi seperti itu. Jadi nanti ada evaluasinya Bu Dinda, dan kita juga tergantung program dari Kementerian Kesehatan atau program nasional. Pusat ya, tapi ini dimanfaatkan. Jadi ayo datang ke tempat yang tadi sudah disebutkan. Dengan adanya kegiatan ini gratis, jadi tinggal datang dan bawa, jangan lupa untuk buku KIA-nya ya, untuk dilihat sampai mana ini imunisasi yang sudah didapat si adik bayi. Begitu ya Bu Kadit? Ya betul Bu Dinda. Baik. Buku KIA atau kartu KMS-nya ya, silakan. Nah, ini penting sekali untuk melihat sudah sampai mana nih, jadi tinggal dilanjutkan, yang belum yang mana begitu. Terakhir mungkin Bu Kadit, apa sih yang ingin disampaikan untuk masyarakat, terutama untuk ibu-ibu yang saat ini menyaksikan live kita dan mendengarkan siaran kita nih Bu? Ajakan untuk datang. Oke. Baik, terima kasih Bu Dinda ya. Jadi Bapak dan Ibu semua pendengar Seranggawe FM ya. Jadi Bian ini adalah satu upaya pemerintah untuk memberikan kekebalan komunitas kepada masyarakat ya, sehingga fasilitas yang baik ini dari pemerintah mari kita manfaatkan bersama ya. Mohon ibu-ibu pengasuh bayi dan balita segera membawa ya di bulan Agustus nanti bayi dan balitanya untuk dilengkapi
ya imunisasi dasar lengkapnya, sehingga diharapkan nanti bayi balita di Kabupaten Serang memiliki kekebalan ya terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan menjadi generasi penerus yang sehat. Amin. Yang menjadi harapan kita semua. Demikian mungkin Ibu. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dr. Istiana Haryanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sehat selalu Bu. Salam buat teman-teman di Dinas Kesehatan Amin. Serang. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dinda. Sehat selalu untuk semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Serga. Wah, ini kesempatan sekali nih ya. Jadi untuk ibu-ibu yang tentunya kemarin sempat disampaikan oleh Ibu Kabit tadi bahwa selama pandemi 2 tahun ini banyak yang mungkin bolong-bolong begitu ya untuk imunisasinya. Jadi ini hayu bulan Agustus nanti berarti sekitar 1 bulan ke depan itu kan ada 2 kegiatan dari pemerintah begitu ya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam rangka bulan imunisasi anak nasional. Ini serentak dilakukan. Jadi yang belum campak rubella, kemudian juga belum lengkap imunisasi dasar lengkapnya seperti polio, kemudian juga tadi ada DPT. Nah, ini datang ya, bisa ke Posyandu. Ini gampang sih ke Posyandu. Tapi kalau misalnya mau datang di beberapa tempat tuh tadi ada puskesmas, ada juga rumah sakit ibu dan anak yang juga menyelenggarakan program BIAN ini. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Rama SPTR, ada Fitrian, ada Ferdi, ada Febri, ada Aisyah Rahma, ada Libya, ada Fitriani, ada Dwi Konelo, ada Dinaraf, ada Shofa, dan lain-lain. Kita akan save live Instagram kita di IGTV-nya Serangga WFM.